Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku solih dan solihah kelas 6 Pulau Sulawesi? Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, membahas tentang kalimat efektif, memasuki tematik 6B persatuan dalam perbedaan, yaitu subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Anakku solih dan solihah, sebelum kalian belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Solih dan solihah, siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting dari tayangan ini. Apa arti dari kalimat efektif? Mengapa kita harus belajar tentang kalimat efektif? Perhatikan baik-baik, gambar sebelah kanan adalah komunikasi dengan menggunakan kalimat efektif. Apa yang bisa kalian lihat? Sedangkan yang sebelah kiri berkomunikasi dengan kalimat yang tidak efektif. Di sini gambar kalian bisa menyimpulkan apa yang terjadi jika kalimat tidak efektif digunakan. Nah, terlihat ya, lebih membingungkan. Sedangkan kalimat efektif pada gambar sebelah kanan lebih komunikatif dan lebih mudah dipahami. Kalimat efektif. Dalam hal ini, kalimat efektif pengertiannya adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik dari segi ejaan maupun tanda baca. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, terdiri dari subjek dan predikat. Contoh, Almer membaca buku di tengah rumah. Kalimat ini menunjukkan kalimat efektif karena Almer di sini sebagai subjek dan kalimat membaca sebagai predikat. Contoh kalimat yang tidak efektif, membaca di ruang tengah. Jadi, kalimat ini tidak lengkap seperti contoh yang pertama. Yang kedua yaitu hemat dalam pemakaian. Contohnya nomor 1, Zahira sangat senang mendengar berita ini. Ini adalah contoh kalimat efektif. Sedangkan nomor 2, ini adalah contoh kalimat tidak efektif, yaitu Zahira amat sangat senang mendengar berita ini. Di nomor 2 ini karena ada penambahan amat sangat, jadi kalimat ini termasuk kalimat tidak efektif karena tidak hemat dalam pemakaian. Untuk yang ketiga, menggunakan kata baku sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh, nomor 1, Janeta membeli obat di apotek. Nomor 1 ini termasuk dalam kalimat efektif. Nomor 2, Janeta membeli obat di apotek. Coba lihat, mana menurut kalian yang salah dari contoh nomor 2 atau kalimat yang termasuk tidak efektif? Ya, betul. Jadi, di nomor 1 penulisan apotek yaitu dengan menggunakan apotek. Berarti kalimat ini adalah baku termasuk kepada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di nomor 2, di sini tertulis apotik menggunakan i, berarti dengan menggunakan bahasa tidak baku. Maka kalimat ini termasuk kalimat tidak efektif. Contoh yang keempat, menggunakan ejaan atau tanda baca yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Contohnya, nomor 1, mengapa kamu malas belajar? Kalimat efektif. Dan nomor 2, mengapa kamu malas belajar? Nomor 2 adalah kalimat tidak efektif. Simak baik-baik ya, nomor 2, kenapa termasuk kalimat tidak efektif? Ya, benar.
karena di nomor 2 ini tidak disertakan tanda baca tanda tanya. Mengapa kita harus belajar menggunakan kalimat efektif? Anak-anakku solih dan solihah, jika kalian menggunakan kalimat efektif, maka komunikasi akan terjalin efektif. Bayangkan ya, kalau kalian mendengar kalimat yang tidak efektif, yang tidak mudah dimengerti oleh kita, maka kalimat efektif harus digunakan agar tidak terjadi multitafsir atau pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Dan yang lebih kita hindari agar tidak terjadi konflik, ya. Baik anak-anakku solih dan solihah, materi kali ini cukup sekian. Budini ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.